Di tengah arus deras informasi dan kebisingan media sosial yang semakin tidak terkendali, kemampuan untuk berpikir secara logis dan tajam menjadi semakin penting. Banyak orang hari ini mengambil kesimpulan bukan berdasarkan fakta atau penalaran yang matang, melainkan dari perasaan sesaat, opini mayoritas, atau bahkan dari informasi yang belum terverifikasi. Logikanya gini, kalau kita terus-menerus percaya begitu saja pada apa yang tampak di permukaan tanpa menguji kebenarannya, maka kita bukan hanya rentan disesatkan, tapi juga ikut menyebarkan kesesatan itu sendiri. Dalam lingkungan sosial dan digital, di mana opini bisa viral lebih cepat dari data, berpikir logis adalah tameng sekaligus senjata. Kemampuan berpikir tajam bukanlah bakat alami semata, melainkan keterampilan yang bisa dilatih. Sayangnya, pola pendidikan kita lebih banyak menekankan pada hafalan, bukan pada pengembangan kemampuan berpikir kritis dan logis. Logikanya gini, kalau siswa hanya diminta menghafal rumus atau definisi, tanpa tahu bagaimana menerapkannya dalam kehidupan nyata, maka mereka akan kesulitan ketika dihadapkan pada masalah yang membutuhkan pemikiran analitis. Inilah mengapa banyak orang pintar secara akademis, tetapi kesulitan mengambil keputusan logis dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam memilih informasi yang benar, merespons isu-isu sosial, atau bahkan sekadar membedakan kritik yang sehat dan yang bersifat manipulatif. Masalahnya, banyak dari kita tidak sadar bahwa cara berpikir kita seringkali dipengaruhi oleh bias pribadi, tekanan sosial, atau emosi yang belum terkelola. Misalnya, ketika seseorang tidak suka pada tokoh tertentu, apapun yang dilakukan tokoh itu pasti dianggap salah tanpa penilaian objektif. Logikanya gini, kalau penilaian kita lebih dikendalikan oleh perasaan daripada oleh data dan rasionalitas, maka kita akan selalu menemukan kebenaran yang sesuai dengan apa yang ingin kita percaya, bukan kebenaran yang sebenarnya. Pola seperti ini bukan hanya berbahaya secara individu, tetapi juga bisa merusak diskursus publik dan membunuh semangat berpikir rasional dalam masyarakat. Maka dari itu, penting bagi kita untuk belajar mengupas apa itu logika dan bagaimana berpikir tajam secara sistematis, bukan hanya untuk menang dalam debat atau terlihat pintar, tetapi demi membangun kemampuan bernalar yang sehat dalam menjalani hidup yang kompleks ini. Logikanya gini, dunia ini penuh dengan persoalan yang tidak bisa diselesaikan dengan asumsi dangkal atau jawaban instan, mulai dari isu politik, sosial, ekonomi, hingga pilihan pribadi dalam kehidupan. Tanpa ketajaman berpikir, kita akan mudah terseret opini mayoritas, propaganda, bahkan kepercayaan irasional yang menjauhkan kita dari kebenaran. Berpikir tajam adalah seni menyaring, memilah, dan memutuskan dengan jernih, dan itu dimulai dari memahami logika itu sendiri. Logika, secara sederhana, adalah ilmu tentang cara berpikir yang benar. Dalam dunia filsafat, logika dianggap sebagai alat, organon, untuk menilai validitas suatu argumen. Ia bukan sekadar kemampuan mengingat atau berbicara secara runtut, melainkan kemampuan untuk menyusun pemikiran secara sistematis, agar kesimpulan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Logikanya gini, kalau kita tidak tahu bagaimana cara berpikir yang benar, maka kita bisa saja merasa benar padahal sedang terjebak dalam kesalahan berpikir yang tidak kita sadari. Misalnya, seseorang bisa saja mengatakan, karena banyak orang percaya, maka itu pasti benar. Padahal dalam logika, ini termasuk sesat pikir, fallacy, yang disebut argumentum ad populum, kesalahan karena menganggap mayoritas pasti benar. Berpikir tajam adalah kemampuan untuk menembus kabut informasi yang samar, membongkar asumsi tersembunyi, dan menemukan inti dari persoalan dengan jelas. Ini bukan hanya soal kecerdasan intelektual, tetapi juga soal kejelian dalam memfilter mana informasi yang valid dan mana yang manipulatif. Logikanya gini, informasi itu seperti makanan, tidak semua yang terlihat enak itu sehat. Berpikir tajam adalah seperti memiliki sistem pencernaan yang kuat untuk menyaring informasi yang masuk agar tidak langsung ditelan mentah-mentah dan berakhir menjadi racun dalam pikiran kita. Dalam kehidupan sehari-hari, berpikir tajam sangat dibutuhkan, entah saat menanggapi berita, menyelesaikan konflik, atau mengambil keputusan penting. Kemampuan berpikir tajam juga membantu seseorang untuk tidak mudah terjebak dalam jebakan emosional atau framing yang menyesatkan. Banyak konflik dalam masyarakat muncul bukan karena fakta yang salah, melainkan karena penafsiran yang lemah akibat tidak dilandasi logika berpikir yang benar. Logikanya gini, dua orang bisa melihat peristiwa yang sama tapi menarik kesimpulan yang bertolak belakang, hanya karena mereka menggunakan pendekatan berpikir yang berbeda. Satu menggunakan data dan alasan, satunya lagi memakai emosi dan prasangka.
Maka tidak mengherankan kalau diskusi hari ini sering berubah menjadi debat kusir yang penuh emosi dan minim solusi, karena banyak orang belum terbiasa berpikir secara tajam dan terstruktur. Pentingnya logika dan berpikir tajam juga terlihat dalam dunia pendidikan, hukum, politik, dan bahkan agama. Semua bidang ini membutuhkan orang-orang yang mampu menimbang, mengkritisi, dan menyimpulkan sesuatu dengan kehati-hatian dan kejelasan. Logikanya gini, tanpa logika yang jernih, seseorang bisa saja membela sesuatu yang salah dengan sangat yakin, hanya karena tidak tahu cara memeriksa kebenarannya. Berpikir tajam bukan hanya soal mampu membedakan mana yang benar dan salah, tapi juga memahami mengapa sesuatu itu benar atau salah. Inilah yang membedakan seseorang yang hanya ikut-ikutan pendapat umum dengan seseorang yang benar-benar berpikir berdasarkan nalar yang sehat. Dalam dunia berpikir, logika tidak hanya hadir dalam satu bentuk. Ada beberapa jenis logika yang membantu kita menata pikiran sesuai dengan situasi dan tujuan berpikir kita. Salah satu yang paling dikenal adalah logika deduktif. Ini adalah proses berpikir yang bergerak dari premis umum menuju kesimpulan khusus. Misalnya, jika kita tahu bahwa semua manusia pasti mati dan Sokrates adalah manusia, maka secara logis kita menyimpulkan bahwa Sokrates pasti mati. Logikanya gini, jika kita sudah punya aturan umum yang benar dan diterapkan secara konsisten ke kasus tertentu, maka kesimpulan kita hampir pasti benar juga. Inilah mengapa logika deduktif sangat penting dalam hukum, matematika, dan filsafat, karena memberikan kepastian dan ketegasan dalam kesimpulan. Berbeda dengan itu, ada pula logika induktif yang bekerja sebaliknya, dari pengamatan khusus menuju kesimpulan umum. Contohnya, jika kita melihat bahwa setiap hari matahari terbit dari timur, maka kita menyimpulkan bahwa matahari selalu terbit dari timur. Meski terlihat kuat, kesimpulan dalam logika induktif sebenarnya bersifat kemungkinan besar, bukan mutlak benar. Logikanya gini, kalau kita terus-menerus melihat pola tertentu terjadi, maka masuk akal jika kita anggap itu sebagai kebiasaan atau hukum umum. Tapi, kita tetap harus terbuka pada kemungkinan pengecualian atau perubahan. Itulah mengapa dalam sains, meskipun kita punya teori kuat, tetap harus siap diuji dan diperbarui jika ditemukan data baru yang lebih kuat. Selanjutnya ada logika abduktif, yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari ketika kita harus membuat dugaan terbaik dari data yang tidak lengkap. Contohnya, kalau kamu mendengar suara pecahan kaca di dapur dan melihat anak kecil berdiri dengan wajah panik di dekat meja, kamu mungkin menyimpulkan bahwa anak itulah yang memecahkan gelas. Logikanya gini, walaupun tidak ada bukti langsung, otak kita berusaha mencari penjelasan paling masuk akal berdasarkan tanda-tanda yang ada. Logika abduktif inilah yang sering dipakai oleh detektif, dokter, atau siapapun yang harus mengambil keputusan cepat dalam ketidakpastian. Tapi tentu saja, kesimpulan jenis ini sangat terbuka untuk salah karena hanya berdasarkan kemungkinan terbaik, bukan kepastian. Terakhir, kita juga mengenal logika simbolik atau formal, yang menggunakan simbol-simbol matematis dan struktur formal untuk menganalisis argumen. Jenis ini banyak digunakan dalam ilmu komputer, matematika, dan linguistik. Misalnya, dalam logika proposisional, pernyataan seperti jika A maka B bisa dianalisis dengan rumus tertentu. Logikanya gini, kalau kita ingin berpikir secara mekanis, tanpa campur tangan emosi atau makna ambigu, maka kita perlu menyusun pikiran kita dalam bentuk simbol-simbol yang konsisten dan terukur. Ini seperti bahasa universal yang digunakan komputer dalam pengambilan keputusan atau algoritma. Meskipun terlihat rumit, logika simbolik mengajarkan kita berpikir dengan sangat presisi dan konsisten, sesuatu yang sangat dibutuhkan di era teknologi dan data saat ini. Berpikir tajam bukan sekadar pintar berbicara atau banyak membaca. Seseorang yang berpikir tajam memiliki kemampuan untuk mengurai persoalan secara jernih, menyelami inti masalah, lalu menyusun kesimpulan yang logis dan rasional tanpa terburu-buru. Ia tidak mudah terjebak dalam asumsi, tidak cepat setuju atau menolak sesuatu tanpa alasan yang kuat. Ciri utamanya adalah kepekaan terhadap ketidaksesuaian logika, kemampuan menganalisis argumen, serta kegemaran bertanya, "Kenapa?" di balik setiap informasi. Logikanya gini, kalau kita menerima semua informasi tanpa menyaringnya, itu bukan berpikir tajam, itu cuma menampung. Tapi kalau kita mampu menguji argumen, mendeteksi kesalahan berpikir, dan tetap terbuka pada kemungkinan lain, maka itu tanda bahwa pikiran kita sedang bekerja secara tajam. Orang yang berpikir tajam juga tidak takut berbeda pendapat, karena ia tahu bahwa kebenaran bukan ditentukan oleh jumlah suara, tapi oleh kekuatan alasan.
Ia berani mengkritisi bahkan ide-ide yang sudah populer, dan tidak mudah terpancing emosi ketika argumennya ditantang. Justru, ia senang ketika pikirannya diuji, karena dari situlah proses penyempurnaan cara berpikir terjadi. Logikanya gini, kalau kita alergi pada perbedaan pendapat atau kritik, berarti kita lebih nyaman dengan zona nyaman daripada mencari kebenaran. Berpikir tajam, artinya berani tidak nyaman demi ketepatan berpikir. Ia tidak menjawab cepat, tapi tepat. Tidak bicara banyak, tapi bermakna. Tidak hanya pintar menyanggah, tapi juga bijak dalam menerima kemungkinan bahwa dirinya bisa salah. Manfaat berpikir tajam dan logis terasa nyata dalam hampir semua aspek kehidupan, mulai dari pengambilan keputusan pribadi, komunikasi antar individu, hingga menyikapi persoalan sosial yang kompleks. Dengan berpikir tajam, seseorang mampu memilah informasi yang valid dari yang menyesatkan, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh opini publik, berita palsu, atau manipulasi emosi. Logikanya gini, kalau kita bisa berpikir secara jernih dan sistematis, maka kita akan cenderung membuat keputusan yang tepat, karena didasarkan pada pertimbangan rasional, bukan sekadar dorongan sesaat. Dalam dunia kerja, berpikir tajam mempermudah pemecahan masalah dan inovasi, karena kita mampu melihat akar persoalan, bukan hanya gejalanya. Dalam hubungan sosial, ini membantu kita memahami sudut pandang orang lain dengan lebih objektif, sehingga konflik bisa diselesaikan dengan kepala dingin, bukan dengan ego. Bahkan dalam hal spiritualitas dan keimanan, berpikir tajam membantu seseorang menjalani keyakinannya dengan kesadaran yang utuh, bukan karena ikut-ikutan. Singkatnya, berpikir tajam adalah fondasi dari kehidupan yang lebih matang, mandiri, dan bermakna. Sebagai penutup, sudah saatnya kita menyadari bahwa di era penuh informasi ini, kemampuan berpikir tajam dan logis bukan lagi sekadar kelebihan, melainkan kebutuhan mendesak. Dunia tidak kekurangan orang yang berbicara, tetapi kekurangan orang yang benar-benar berpikir. Logikanya gini, jika kita ingin bertahan dalam pusaran opini, propaganda, dan narasi yang saling bertabrakan, maka satu-satunya jalan adalah dengan memperkuat ketajaman nalar kita. Dengan logika yang sehat, kita tidak hanya menjadi penonton dari kebenaran yang dipermainkan, tapi menjadi pelaku yang mampu membedakan mana yang sungguh-sungguh benar, mana yang sekadar kelihatan benar. Maka mari latih pikiran kita, biasakan diri bertanya, dan jadikan logika sebagai cahaya dalam setiap langkah pengambilan keputusan. Sebab ketika pikiran tajam menyala, kebodohan akan surut, dan hidup akan dijalani dengan lebih sadar, bijak, dan bermartabat. Terima kasih.